Sungguh benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu setia menolong dan menopang kehidupan kami. Bahkan saat kala kami sedang dalam kondisi tidak berdaya sekalipun, Engkau tetaplah Tuhan yang setia menopang kami, mengupayakan kebaikan bagi kami, dan tidak pernah sehelai pun rambut di kepala kami jatuh ke bumi tanpa seizin-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu ajaib. Tapi kiranya malam hari ini Kau boleh menolong setiap kami, menerangi roh kami masing-masing, untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan bagi kami. Dan sentuhlah kami ya Tuhan, dan ubahlah kehidupan kami, supaya kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca sabda Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 1-6. Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Temanya di sana adalah beberapa nasihat. Jika sudah ketemu, mari saudara-saudara kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, beriman secara aktif. Yang namanya aktif itu, iman kita itu kita gunakan terus, kita aktifkan terus. Karena apa? Karena seperti khotbah di pemuda tadi malam, pencobaan itu datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dari kisah pencobaan di padang gurun, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa iblis itu, yang dicobai iblis itu nggak pandang bulu. Dalam Lukas pasal 3 disebutkan ayat 22, disebutkan begini, setelah Yesus keluar dari air, dari surga turun burung merpati dan berkata apa? "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lalu dalam Lukas pasal 4 ayat 1 disebutkan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kita bisa membayangkan Yesus sudah dikatakan anak Allah yang dikasihi oleh Allah, penuh dengan Roh Kudus, tapi iblis datang mencobai Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus ada dicobai, apalagi kita. Kalau Yesus saja yang dekat dengan Bapa begitu dicobai secara luar biasa, begitupun dengan kehidupan kita. Itulah sebabnya kita semua perlu beriman secara aktif. Artinya tidak nunggu diserang baru nyerang, tapi kita terus, seperti kata firman Tuhan, mengobarkan iman kita itu. Setiap hari kita harus terus-menerus mengobarkan iman kita. Karena apa? Pencobaan itu datang kepada kita setiap hari. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-17. Mari perhatikan teks kita, ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata begini,
Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekilas kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, kata ini tidak ada yang menarik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, itu kalau sekilas kita memahami seperti saya sedang berkata-kata kepada ibu bapak sekalian. Tapi dalam teks bahasa Yunaninya, berkata-kata di sini bukan bukan glosolalia. Tapi kata berkata-kata di sini, saudara-saudara, itu memiliki arti Yesus sedang menyampaikan satu kesimpulan dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Dengan kata lain, ayat 1 sampai dengan yang ke-10 misalnya, itu adalah kesimpulan daripada pasal 15 dan pasal yang ke-16. Jadi kalau saya kasih contoh begini, saudara-saudara, kalau ada orang bertamu di rumah kita, dia itu bertamu 30 menit. Dia basa-basinya 20 menit. Lalu setelah basa-basi, minum kopi dan segala macamnya, lalu ngomong gini. Jadi maksud kedatangan saya tadi ke sini, saya tuh mau pinjam uang. Jadi saudara-saudara, mana yang lebih penting? Pembicaraannya 20 menit di awal atau 10 menit di terakhir? Hah? Saya ulang lagi ya. Ini saya bertamu ke rumahnya siapa deh? Ke rumahnya Papa Marvel. Saya bertamu, bercanda, pokoknya cerita-cerita gitu ya. Terus 10 menit berikutnya, jadi begini Papa Marvel. Maksud kedatangan saya ke sini tadi itu ya, pertama sih pengen tahu kabarnya Papa Marvel bagaimana. Tapi yang kedua, ada nggak Papa Marvel bisa tolongi saya? Saya lagi butuh duit 200.000. Kira-kira yang akan didengar yang mana, yang direspon? Yang 25 menit pertama atau yang 200.000 tadi itu? 200.000. Langsung bilang, apa? Karena ternyata pinjam uang 200.000 tadi itu merupakan kesimpulan daripada 30 menit perbincangan tadi itu. Betul apa tidak? Jadi yang kita dengar, yang kita kasih perhatian yang mana? Yang 200.000 tadi itu. Nah, begitu pula dengan kata di sini. Pada waktu Yesus berkata kepada mereka, kata berkata di sini, ini memiliki kata dari lego, yaitu sebuah kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Dan yang menarik adalah, dalam kata kesimpulan ini, dibentuk dalam kata namanya aorist indikatif aktif. Artinya apa? Kesimpulan yang diberikan oleh Yesus itu adalah kesimpulan yang sudah terjadi di masa lalu, sedang terjadi hari ini, dan akan terus terjadi di hari depan. Apa kesimpulannya? Mari kita lihat dua hal. Yang pertama masih di ayat yang pertama. Disebutkan di sana, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Dengan kata lain, kesimpulan yang pertama adalah setiap hari kita harus berhadapan dengan yang namanya penyesatan. Tuhan Yesus memperingatkan kepada setiap kita hari ini bahwa setiap hari kita akan dan harus berhadapan dengan yang namanya penyesatan. Katakan bersama saya, setiap hari. Jadi kalau yang namanya setiap hari, tidak ada waktu di dalam hidup kita yang lepas dari yang namanya penyesatan. Nah, apa yang dinamakan penyesatan di sini, saudara-saudara? Penyesatan ini kalau di dalam bahasa Yunaninya itu digambarkan seolah-olah itu seperti ini. Di sini ada yang suka mancing. Saya suka mancing. Ya, kalau saya dulu diajak suka mancing ke daerah Serangan sana, saudara, di kapal begitu ya. Suka beli yang namanya udang hidup. Jadi udang hidup itu ekornya dimasukin kail, ya kan? Lalu dilempar ke laut. Nah, begitu dia di dalam laut, udang itu berenang. Toh ya? Begitu udang itu berenang, ikan itu lihat. Ikan berkata dalam hatinya, puji Tuhan, haleluya, ada makanan tersedia. Oke? Lalu ikan itu dengan penuh semangat, penuh gairah karena ada makanan yang dibutuhkan, dicaplok. Paham? Apa yang terjadi ketika ikan tadi itu memakan umpan udang hidup tadi itu? Pancing kita getar nggak? Getar, langsung gini, set, strike.
Apa yang terjadi? Nah, tarik ya. Pertanyaan saya, ketika ikan tadi itu menggigit umpan tadi itu, ikan tadi ada dalam masalah nggak? Hidup dalam masalah. Antara hidup dan mati. Itu yang dinamakan penyesatan di sini. Yang kedua, makna dari penyesatan di sini adalah seperti ini. Kalau kita di kampung sekarang kita mungkin ada alat ini, yaitu seperti jaring burung. Jadi kalau kita lagi tanam padi, terus supaya padi kita nggak dimakan burung, di atasnya dikasih net yang warna putih itu, yang nggak kelihatan. Begitu burung nabrak, set, burung nggak bisa bergerak. Paham di sini? Ini yang dinamakan penyesatan. Yang dimaksud penyesatan di sini. Lalu yang ketiga, yang dimaksud penyesatan di sini itu seperti batu sandungan. Batu sandungan itu ada jalan yang rata, terus ada batu kecil nongol. Terus kalau kita tidak hati-hati, kita jalan tersandung, lalu jempol kita bisa langsung keluar darah gitu loh. Saking kayak itu. Pengalaman ya, sama saya dulu juga sampai kuku jempol saya itu sampai naik gitu loh, gara-gara kesandung itu. Nah, saudara-saudara, perhatikan teks di ayat yang ke-1. Tuhan Yesus memperingatkan kepada para murid dan kepada kita hari ini bahwa setiap hari kita akan berhadapan dengan yang namanya penyesatan, yang namanya jebakan, yang namanya batu sandungan. Setiap hari pasti ada dan akan selalu ada hal-hal yang akan menyesatkan kita, yang akan menjebak kita, sehingga kita terperangkap dalam dosa. Setiap hari. Artinya apa? Tidak ada tempat atau tidak ada waktu di mana kita terbebas dari penyesatan itu. Tidak ada tempat, tidak ada waktu di mana kita terbebas dari yang namanya penyesatan ini. Bahkan kalau kita belajar dari kisah pencobaan di padang gurun, ketika kita dalam hadirat Tuhan sekalipun, iblis bisa mencobai Yesus. Kalau kita baca Markus pasal 1 ayat 12 ayat 13, disebutkan di sana Yesus itu sedang di padang gurun dan sedang dilayani oleh malaikat. Apa yang dilakukan? Iblis datang mencobai Yesus. Jadi saudara-saudara, ini perlu kita waspadai. Jadi ketika kita datang ibadah di tempat ini pun, penyesatan itu ada nggak? Jebakan itu ada nggak? Ada. Dan kita harus waspada itu. Jangan pikir kalau kita lagi beribadah nggak ada penyesatan. Siapa bilang? Jangan pikir kalau kita sedang memuji Tuhan lalu iblis nggak akan menggoda kita. Jangan, siapa bilang itu? Pasti ada. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Yang pertama, setiap hari akan selalu ada dan pasti ada yang namanya penyesatan itu. Akan selalu ada jebakan, akan ada selalu yang namanya umpan jeratan yang bisa menarik kita untuk hidup di dalam dosa. Dan kita harus waspada itu. Contoh yang paling gampang begini. Kita sudah prepare mau ibadah. Udah ganti baju, udah mandi, sudah pakai parfum, sudah pakai lipstick, sudah pakai maskara yang cantik. Misalnya. Lalu tiba-tiba WA-nya keluar, ting. Ayo jalan-jalan. Lagi ada diskon. Diskon 70%. Kalau kita udah mau ke gereja rohani kan, aduh, aku mau ke gereja, nggak bisa ikut pergi situ. Gereja kan bisa minggu depan. Tapi aku nggak punya duit, tak pinjamin duitku dulu. Pergi nggak? Pergi nggak? Motivasi kita ke gereja bagus? Bagus. Iblis bisa datang di situ. Percayalah ini. Sementara kita sudah baca Alkitab, kita mulai konsentrasi, dan kok bukannya pakai handphone, tiba-tiba ada notifikasi di atas. Set. Baca nggak? Hah? Baca kan? Setelah itu dibaca, kau perhatikan firman Tuhan atau baca tulisan itu? Padahal kau berkata, aku sedang ibadah.
hati-hati. Setiap hari, setiap waktu, kita akan berhadapan dengan yang namanya jebakan-jebakan yang membuat kita terjebak di dalam dosa. Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, hati-hati ya. Makanya saya tuh tidak terlalu yakin dengan ibadah online. Saya nggak terlalu yakin dengan ibadah online. Udah ibadah online, iya. Sambil tiduran, sambil ini. Kalau lagi nggak suka di-push dulu, dimakan dulu, lanjutin. No. Setiap hari, kata firman Tuhan, pasti ada dan akan selalu ada jebakan, perangkap, batu sandungan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan mainnya tuh sangat manis, saudara-saudara. Contoh, saudara mungkin berdoa begini, Tuhan, berikanlah aku ini panjang sabar. Pernah saudara-saudara berdoa seperti itu? Supaya aku sabar menghadapi pasanganku, sabar menghadapi anak-anakku, sabar menghadapi tetanggaku. Betul ya? Pernah kita berdoa begitu ya? Pernah ya? Udah dianggukkan kepalanya saja, ya kan? Tapi setelah kita berdoa, yang menyebalkan datang kepada kita nggak? Hah? Cepat. Lalu apa yang terjadi ketika yang menyebalkan itu datang? Apakah kita ingat doa kita? Atau kita langsung ngamuk? Puji Tuhan, sama kita ya ternyata. Kita langsung ngamuk. Kita lupa dengan doa kita tadi. Itulah yang namanya jeratan tadi. Gak sadar. Kita tiba-tiba tuh mukanya dari pertama ke sana langsung bisa ngadep ke sini. Kita bisa lupa dengan doa kita. Saudara, kebenaran yang kedua, kesimpulan kedua yang Tuhan sampaikan apa? Di ayat yang pertama bagian B. Tetapi, kata firman Tuhan apa? Celakalah orang yang mengadakannya. Dalam terjemahan lain, saudara-saudara, misalnya di New Living Translation, itu diterjemahkan begini. Tetapi kesedihan telah menanti bagi orang-orang yang melakukan penyesatan. Di dalam terjemahan International Standard Version menuliskan begini. Tetapi betapa mengerikannya kengerian yang akan dialami oleh orang-orang yang melaluinya penyesatan itu terjadi. Jadi apa saudara-saudara pesan daripada kata firman Tuhan ini? Bahwa di sisi yang satu sisi Tuhan memperingatkan kepada kita, hati-hati. Dalam seluruh hidupmu, kamu akan bertemu dan akan selalu bertemu dengan yang namanya jebakan, dengan yang namanya batu sandungan, dengan yang namanya jeratan yang bisa membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga menyampaikan begini, hei, aku akan buat urusan kepada siapapun di antara kamu yang menjebak, kepada siapapun di antara kamu yang membuat saudara seimanmu jatuh, yang membuat saudara seimanmu tersandung, yang membuat saudara seimanmu jatuh ke dalam dosa, aku akan membuat perhitungan pada orang itu. Jadi saudara-saudara perhatikan, kata celakalah ini dalam teks bahasa Yunani, itu ada istilah namanya interjection. Apa itu interjection? Yaitu sesuatu respon, ekspresi, reaksi atas suatu peristiwa yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Contoh, saya punya handphone. Handphone ini adalah handphone terbaik yang saya mimpikan. Harganya 6.500.000. Misal ya. Misal. Jadi kalau dipakai foto itu walaupun kita tidak mandi, itu kelihatannya cantik sekali gitu ya kan. Kalau kita nggak pakai lipstick, kita bisa pesen ini di aplikasinya tuh saya mau kayak Korea K-pop. Begitu selfie langsung kayak K-pop gitu. Walaupun saya nggak bagus mukanya, begitu bikin video, bibir saya tuh bisa putih apa bisa merah merona, oh ya kan? Karena handphonenya paling bagus ini 6.500.000. Saya nggak punya uang, nabung, jual ini, jual itu supaya bisa beli handphone ini 6.500.000. Sementara saya pakai, live. Hey guys, handphone baru nih, gitu ya. Oke. Lalu 1 hari, 2 hari saya masih suka.
saya taruh di rumah. Lalu misalkan salah seorang anak saya itu memainkan handphone itu, dimainkan begini, blok 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 blok, tiba-tiba jatuh, brak, LCD-nya pecah. Jika ibu bapak jadi saya, melihat handphone yang baru, harganya berapa tadi? 6.500.000 jatuh dan LCD-nya pecah. Bagaimana respon ibu bapak sekalian? Kalau ibu bapak jadi saya. Apakah ibu bapak akan berkata, puji Tuhan, haleluya, handphonenya pecah, beli yang baru? Ada yang menduga seperti itu? Puji Tuhan. Kalian jujur. Kira-kira responnya bagaimana? Marah. Ngamuk. Yang menjatuhkan kira-kira dimarahin nggak? Dipukul? Dicubit? Oke. Jadi perhatikan, begitu tahu handphone tadi jatuh dan pecah, kita semua setuju, nggak ada yang diem. Kita semua setuju begitu saya tahu handphone saya jatuh dan pecah, saya pasti akan berespon, bereaksi. Entah itu marah, entah itu memukul, entah itu mencubit. Respon-respon yang saya sebutkan itulah namanya interjection. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mengetahui ada orang yang sengaja menyesatkan yang terkecil, kata di ayat ketiga, yaitu kita murid-muridnya. Ada orang yang sengaja membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan akan buat perhitungan kepada orang itu. Saya ulang sekali lagi. Kata ini saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah bermain-main dengan orang yang membuat saudara seimannya, sesamanya jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak akan pernah main-main. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Tuhan akan buat perhitungan. Jadi saudara-saudara, kalimat ini membawa kita kepada aplikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan tidak pernah main-main dengan siapapun yang menyesatkan kita, dengan siapapun yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah main-main. Contoh, gosip. Saya bilang sama Miss Dian tahu gak sih? Si Pak Alfred. Dia itu orangnya. Oke? Lalu Miss Dian ini dulunya gak ada perasaan apa-apa sama Pak Alfred. Baik. Tapi gara-gara dengar cerita saya, Miss Dian mulai pikir yang aneh-aneh tentang Pak Alfred. Dan akibatnya, yang dulunya gak bermusuhan dengan Pak Alfred, karena dengar gosip dari saya, Miss Dian ikut bermusuhan dengan Pak Alfred. Siapa yang dosa? Saya. Tuhan akan bikin perhitungan kepada saya yang menyebabkan Miss Dian berdosa kepada Bapak Alfred. Itulah yang dimaksud celakalah orang yang mengadakannya. Jadi pada waktu kita share link, link? Kan kita pakai handphone itu, link video porno misalnya. Lalu teman-teman kita terperangkap dan menonton video porno itu. Kata Tuhan, aku tidak akan tinggal diam kepada kamu yang membuat saudaramu itu jatuh dalam dosa. Bisa dimengerti? Kalau saudaramu baik-baik, gara-gara kelakuanmu sudah jadi tidak baik, maka Tuhan akan bikin peraturan, bikin urusan dengan siapa? Engkau yang merusak temanmu itu. Temanmu gak suka mabuk, tapi gara-gara kamu ajakin dia jadi jatuh sampai suka mabuk, sulit berhenti. Kepada siapa Tuhan akan bikin perhitungan? Kepada engkau yang mengajak temanmu mabuk itu. Temanmu udah suka judi, tidak mengenal judi, tapi setiap hari kau cerita dan ngajakin, akhirnya jatuh bangkrut gara-gara judi. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan tinggal diam kepada kamu yang membuat temanmu jatuh dalam perjudian. Penyesatan memang ada, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang membuat saudaranya tersesat. Tuhan akan buat perhitungan. Saudara-saudara, meskipun begitu, ya,
Tuhan Yesus memberi perintah lagi kepada para muridnya. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-3 dan ke-4. Oleh karena penyesatan itu pasti terjadi, dan Tuhan akan membuat perhitungan kepada siapapun yang menyesatkan saudaranya, siapapun yang membuat saudaranya jatuh dalam dosa, Tuhan akan buat perhitungan. Maka Tuhan memberi nasihat. Nasihatnya 2, saudara-saudara, di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 dan ke-4. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi Tuhan memberi nasihat kepada kita para muridnya. Yang pertama, jagai dirimu sendiri. 1, 2, 3. Jagai dirimu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kata jagai dirimu sendiri? Kata jagai dirimu sendiri ini, saudara-saudara, memiliki pengertian. Tuhan memberi perintah agar kita memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh, agar kita menjaga diri kita agar tidak kehilangan arah, agar kita tetap mempertahankan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan kata menjaga diri sendiri. Dengan demikian, kalau kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati, tetap menjaga diri kita, tetap mengendalikan diri kita, kita terhindar dari 2 hal. Yang pertama, kita terhindar dari jebakan iblis itu. Yang kedua, kita terhindar dari potensi menyesatkan orang lain. Jadi pada waktu Tuhan berkata, jagai dirimu, tetaplah engkau hidup benar, tetaplah engkau berjalan dalam ketetapan firman Tuhan, tetaplah engkau menjaga hidupmu tetap kudus. Itu memiliki makna 2, agar kamu tidak terjebak kepada penyesatan-penyesatan yang selalu ada itu. Dan yang kedua, kamu tidak menjadi penyesat bagi saudaramu itu. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga diri kita supaya kita tidak terperangkap kepada dosa itu dan kita tidak menjadi alat untuk membuat orang lain jatuh dalam dosa. Mazmur 119 ayat 9, mari kita baca. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ada 2 ayat di pasal ini akan kita baca. Yang pertama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Dalam terjemahan yang lain disebutkan begini, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah Tuhan. Pertanyaan saya seperti di anak pemuda tadi malam. Saya bertanya kepada anak-anak pemuda yang ikut ibadah di youth ministry. Saya tanya begini, kan setiap kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, Yesus selalu menjawabnya dengan apa? Ada tertulis. Yesus selalu menjawabnya dengan mengutip firman Tuhan. Lalu saya tanya kepada mereka yang datang ibadah itu, sekarang siapa di antara kita yang setiap hari rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan? Puji Tuhan saudara-saudara, jawabannya gak ada semua. Adanya 1, saya terpaksa membaca karena disuruh Pak Gembala. Siapa yang secara sadar? Gak ada. Perhatikan firman Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Kalau firman tidak pernah didengar, bagaimana kita membacanya? Paham logika ini?
Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apa yang kita ingat? Ingat dalam Efesus pasal 6 tentang senjata-senjata Allah itu, ada satu senjata yang bisa digunakan untuk melawan iblis. Gunakanlah pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Lalu, kalau kita malas baca Alkitab, kita malas merenungkan firman Tuhan, kita mau serang pakai apa? Kita mau lawan pencobaan itu pakai apa? Kita mau lawan penyesatan itu pakai apa? Kita tidak punya amunisi. Jadi tidak usah heran kalau kita jatuh bangun, habis keluar dari satu lubang, masuk ke lubang yang lain, hidup kita tidak pernah progres. Karena apa? Kita tidak punya senjata untuk melawan iblis. Kita malas baca Alkitab. Dan itu iblis senang. Iblis senang itu. Jadi saudara-saudara, jagai dirimu supaya engkau tidak terjebak dalam dosa. Dan engkau tidak menjadi sumber bagi orang lain untuk jatuh dalam dosa. Cara satu-satunya adalah selalu menjagai dengan firman Tuhan. Kita harus punya komitmen dan kesadaran dan kesengajaan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan itu. Karena apa? Sekarang kita baca ayat 105. Di Mazmur 119 ayat 105. Udah ketemu? 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang-terang jalan. Paham di bagian ini? Jadi kalau langkahmu pengen mulus, jalanmu pengen lurus, hidupmu pengen terang, tidak banyak kesulitan dalam menghadapi hidup ini, caranya cuma satu. Biarkan firman Tuhan itu yang menyala dan menerangi hidup kita. Nah, tadi malam di diskusi itu, saudara-saudara, saya itu membuat satu pertanyaan begini. Coba jawab dengan jujur. Temukan pintu-pintu yang dapat digunakan iblis untuk menjatuhkanmu dalam dosa. Yang dimaksud pintu-pintu itu kebiasaan-kebiasaan dalam hidupmu yang bisa dipakai iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Karena pola kerja iblis itu akan mencobai kita dengan apa yang akrab dan dengan apa yang kita sukai. Oke ya. Lalu 3 kelompok ini memberi jawaban banyak sekali, saudara-saudara. Satu kelompok itu 10 lebih jawabannya. Ada yang kemarahan, ada yang kebencian, ada yang macam-macam. Dalam salah satunya yang paling umum dari 3 kelompok itu ada apa? Malas baca firman Tuhan. Lalu kita sambil canda itu begini. Teman-teman, semua setuju ya, setiap kelompok setuju ya, malas baca firman Tuhan. Semua setuju? Iya. Kalau kamu nonton TikTok, malas enggak? Semua jawab tidak, gitu ya kan? Kalau kamu nonton reel Instagram segala macam, malas enggak? Semua jawabnya tidak. Kamu nonton YouTube, semangat enggak? Semangat. Ada waktu? Ada waktu. Baca firman Tuhan selalu punya alasan dan berkata tidak ada waktu. Itulah penyesatan iblis. Karena apa? Iblis tidak mau kita kuat. Iblis tidak mau kita mengalahkannya. Caranya bagaimana? Mengalihkan konsentrasi kita, mengalihkan fokus kita. Ingat, jagai dirimu tadi itu. Iblis mengalihkan kecintaan kita dari firman Tuhan kepada hal-hal dalam dunia ini. Sehingga kita gak usah dijatuhkan oleh iblis, kita jatuh sendiri. Paham di sini, saudara-saudara? Jagai diri. Yang kedua, mari kita kembali kepada Lukas 17 tadi. Setelah menjagai dirimu sendiri, kebenaran yang kedua, perintah Tuhan adalah jagai saudaramu. 1, 2, 3. Jagai saudaramu. Perhatikan ayat yang ketiga dan keempat. Ini menarik. Jikalau saudaramu berbuat dosa, harus diapain? Tegurlah dia. Ini mengandung 3 kebenaran penting. Kebenaran yang pertama, para murid
hanya disuruh menegur siapa? Saudara. Saudara atau semua orang? Saudara. Perhatikan baik. Yang menjadi urusan para murid adalah saudara seimannya. Gak usah ngurusin yang lain. Nah, seringkali hidup kita ini kebalik. Urusan orang lain diurusin, urusan sendiri diabaikan. Keluarga orang lain dicela-cela, keluarga sendiri diabaikan. Kasih tahu kiri kanannya, bukan kamu, bukan kamu. Keluarga orang lain dikoreksi dari A sampai Z, penampilannya dikoreksi A sampai Z. Apa yang dia makan, minum, pakai dikoreksi A sampai Z. Bagaimana merawat anak dikoreksi A sampai Z. Semuanya. Tapi tidak untuk dirinya sendiri. Inilah dosa. Perhatikan firman Tuhan. Ya, di ayat yang ke-3. Jikalau saudaramu berbuat dosa. Kebenaran yang pertama. Tuhan mengizinkan kita untuk, jika ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Bukan gosipkan dia. Bukan permalukan dia. Tapi harus apa? Tegur dia. Jadi kalau kita tidak berani menegur, please jangan cerita ke orang lain. Itu akan jadi yang namanya gibah. Kalau tahu saudara kita buat salah dan kita tidak mau berani menegur, kasih tahu Pak Gembala. Kalau tidak, jangan cerita kepada yang lain. Karena nanti jadinya gibah. Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak suka dengan yang namanya penggosip, bahasa Inggrisnya slander. Tuhan tidak suka itu. Oke? Yang kedua, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini memiliki makna bahwa begini. Seburuk-buruknya saudaramu buat salah, dia tetaplah saudara. Engkau tidak boleh meninggalkannya hanya karena dia buat salah. Kata tegurlah dia, itu satu perintah aktif yang harus dipraktekkan. Artinya kesalahan saudaramu tidak boleh memutuskan persaudaraan. Amin. Amin. Pokoknya keberatan dengan firman Tuhan ini. Kesalahan saudaramu tidak boleh memutuskan persaudaraanmu di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, kalau saudaramu berbuat salah, tegurlah dia. Itu memiliki makna bahwa kamu pun punya potensi yang sama. Artinya pada waktu menegur itu, spiritnya bukan untuk menjatuhkan. Semangatnya bukan untuk mempermalukan. Tapi semangatnya, hey man, kamu buat salah di situ. Aku punya salah di bagian yang lain. Ayo kita menjadi baik bersama-sama. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Amin, saudara-saudara. Seringkali yang terjadi, kita itu menegur dengan penuh kebencian. Karena kita ingin menjatuhkan orang itu. Tapi kata firman Tuhan dalam bagian ini, nuansanya, tonesnya kalimat ini adalah, kamu sebagai saudara sama-sama punya potensi bikin salah. Oleh karena itu salinglah menegur dengan penuh kasih, satu dengan yang lain dengan semangat. Kita satu keluarga. Ayo kita sekarang mulai koreksi hari ini. Kalau cara kita menegur penuh dengan sinis, penuh dengan marah, penuh dengan kebencian, mulai bertobat. Karena dia punya salah di situ, kita punya salah di yang lain. Tadi di Panjer saya punya cerita. Ceritanya begini, misalnya Miss Eta. Miss Eta itu punya dosa. Pokoknya dia itu punya kebiasaan suka marah-marah dan ngomel. Pokoknya kebiasaannya Miss Eta itu marah-marah dan ngomel. Kalau nggak marah-marah dan nggak ngomel, satu hari nggak marah-marah dan ngomel, badannya langsung meriang. Ngerti ya? Pokoknya badannya Miss Eta itu langsung meriang. Kalau tidak marah-marah, tidak ngomel. Jadi supaya tidak meriang, anjing tetangga pun dimarahin sama dia, supaya badannya tidak meriang. Jadi kalau misalnya ketemu Nurvin tertawanya kali lebar sedikit, dia kan marah. Kenapa tertawamu lebar sekali? Pokoknya karena
kebiasaannya Miseta ini kalau nggak marah-marah badannya meriang. Tentunya itu kan merusak kan? Nah, saya ini orang Jawa yang punya kebiasaan tuh mainnya dalam. Main dalam, mulut tidak ngomong, tapi hati penuh dengan kebencian, kemarahan. Jadi kalau saya lihat Opung, lihat senyumnya Opung nggak bagus, langsung saya marah dalam hati. Lihat siapa lagi nggak suka, saya marah dalam hati. Langsung di sini mikirnya macam-macam. Jadi kalau ketemu sama Opung, apa kabar Opung? Dosa nggak saya? Apakah dosanya Eka lebih besar dari dosa saya? Tidak. Itu yang dimaksud bahwa kita semua punya dosa kelemahannya masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda. Itulah sebabnya pada waktu kita menegur saudara kita itu, tegurlah dengan semangat, kita ini keluarga. Aku mau menjaga ini. Dan bentuk konkret kita menjaga saudara kita apa? Ada di ayat yang keempat, mari perhatikan. Perhatikan ya, kita baca bersama-sama ayat yang 4. Bahkan, jikalau terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka harus mengampuni dia. Perhatikan, saya punya cerita lagi. Misal. Sekarang saya pakai contoh Mas Wawan. Misalnya Mas Wawan. Mas Wawan punya ponakan dari Jawa datang ke sini. Lalu ponakannya itu bilang gini, Kak, pinjam motornya ya Kak ya, ke warung sebelah. Kasihlah motor Scoopy-nya yang baru diservis itu. Tiba-tiba di perempatan jalan, dia menghajar mobil parkir, jebret jam 7 pagi. Diampunin nggak? Dimaafin nggak? Aduh Kak, maaf ya, motor yang kemarin diservis udah aku rusakin. Apanya ini? Itu spakbotnya pecah itu gini. Mungkin karena suka sama istrinya, bilang apa? Ya gak apa-apa, lain kali hati. Tapi ngomongnya kira-kira gimana? Tahan emosi. Lalu jam 10, ponakannya tadi sama Winta disuruh pergi ke Alfamart beli minyak goreng. Pas pulang ke Sandung, minyak gorengnya jatuh pecah. Langsung, Kakak, minta maaf aku kejatuh, minyak gorengnya pecah. Kesalahan berapa kali? Jam 10 nih. 2 kali. Kira-kira Ibu Winta bilang apa? Masih 2. Masih 2. It's okay. Never mind. Yang penting kamu selamat. Minyak bisa beli lagi. Kan begitu kan? Dramanya kan begitu kan? Jam 12 siang. Waktunya makan siang. Ibu Winta sudah siapin menu makanan di meja untuk suaminya untuk makan bertiga. Sementara lagi makan karena tatanannya bagus, ponakannya Mas Wawan tadi itu ambil foto, difoto-foto dan tidak sengaja kesandung dan numpain kuah yang sangat enak. Masih 3. Mulai naik. Masih 3. Kira-kira emosinya mulai naik atau masih datang? Masih 3. Setan dulu, argu. Kira-kira anak itu masih dimaafkan atau suruh pulang nih? Masih 3. Masih 3. Hah? Regu. Masih 3. Masih 3. Udah sudah balik Jawa ya? Langsung kita ngomong, kamu kemarin naik sini apa? Tapi kan dalam hati kan gak enak ya kan, mau ngomong bagaimana? Jam 3 sore dia lagi jalan-jalan di depan rumah berantem sama tetangga. Gara-gara olo-oloan berantem, mukul anak tetangga. Ngomong, Kak, aku minta maaf ya Kak ya, aku mukul anak tetangga bocor. Dimaafin nggak? Masih 4. Biasanya udah langsung suruh pulang. Siapa yang setuju dengan saya? Teruskan. Ayo. Kesabaran kita kira-kira bagaimana? Sudah tidak bisa lagi. Udah habis ya Opung ya? Udah habis. Terima kasih Opung, udah mewakili saya. Kalau saya dari episode yang pertama tadi itu, episode motor tadi
Itu sudah langsung berikan tiket tuh kalau saya. Udah pulang aja. Aku bahagia belum ada kamu. Jadi jangan sampai bahagiaku hilang gara-gara kamu. Kamu pulang gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Perhatikan baik. Jika dia berbuat dosa terhadap engkau berapa kali? 7 kali dalam sebulan? Sehari. 7 kali dalam sehari. Lalu apa dilakukan orang yang berbuat salah tadi itu, berdosa tadi? Aku menyesal. 7 kali ia datang kepadamu dan berkata apa? Aku menyesal. Aku menyesal. Nekoli. Artinya kata menyesal itu dari kesalahan yang pertama pun dia ngomongnya serius. Aku menyesal dengan kesalahanku ini. Kasih pukulan terakhir. Kalau saya jadi orang ini, saya akan berkata, mulutmu manis sekali, katanya gitu. 1, 2, kau untuk jadi percaya lagi. Kan ini kata menyesal itu memohon, mengakui salah. Dan ketika dia 7 kali datang meminta maaf, apa kata firman Tuhan? Hah? Kamu harus mengampuni. Pukul sekali, maafin. Masa pukul dulu baru diampuni? Tidak ada, kita tidak ada. Apa pesan yang disampaikan firman Tuhan dalam teks ini? Saudara-saudara, orang Yahudi itu punya angka-angka khusus. Mereka punya angka istimewa, itu salah satunya tuh misalnya angka 3. Mereka suka angka 3, angka 7, angka 9. Jadi bagi orang Yahudi itu angka-angka yang sempurna itu angka 3, angka 7, angka 9. Oke ya, 5 nggak ada. Jadi saudara-saudara masih ingat, jika ada orang salah 70 kali 7, kalau orang berbuat salah kepadamu, berikan pengampunan berapa kali? 7 kali, kata Petrus. Kata Tuhan, tidak. Kau harus memberi pengampunan kepada dia 70 kali 7 kali. Itu apa sih artinya? Artinya begini. 7 tadi angka sempurna. Artinya begini. Ketika saudaramu berbuat salah kepadamu, melukai kamu dengan kesalahan yang sempurna, yang kau tidak punya alasan lagi untuk memaafkan. Ingat, orang Yahudi memberi toleransi buat salah sampai 3 kali. Pagi sekali, oke, 1 kali. Siang 1 kali, 2 kali. Ingat, 1 kali lagi salah, out. Begitu jam 3 dia buat salah, selesai, out. Itu mereka begitu, sampai 3 kali saja. Nah, ketika sampai 7 kali, pesannya adalah ketika saudaramu buat salah dan kesalahannya itu sempurna dan tidak termaafkan, dan 7 kali dia datang kepadamu minta maaf, Tuhan berkata, engkau harus memberikan pengampunan kepada mereka dengan sempurna. Tidak boleh menyisakan kebencian, tidak boleh menyimpan menyisakan dendam, tidak boleh menyisakan kepahitan. Kata mengampuni dengan sempurna itu seperti di pom bensin itu loh. Kita mulai dari nol. Saya mau tanya, siapa yang merasa perintah ini mudah? Angkat tangan. Kok pada? Siapa yang merasa perintah ini mudah? Jagai diri, jagai saudaramu, dan berikan pengampunan yang sempurna tanpa syarat. Semua bilang sama dengan saya, berat. Itu juga yang diakui para murid. Para murid menyadari tugas ini berat. Oleh karena itu para murid meminta permohonan kepada Tuhan. Mari baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman. Tuhan, beban yang kau taruhkan kepadaku ini berat. Tambahkanlah iman. Artinya begini, kita bersyukur di Genosin ada tiang-tiang. Jadi misalnya di atas itu ada beban yang berat. Nah, tambahkanlah iman itu artinya di tiang ini ditambahin tiang baru lagi. Ditempeli tiang baru lagi. Supaya apa? Bisa menopang beban yang di atas itu.
Itulah yang dimaksud tambahkan iman. Artinya, Tuhan please tambah imanku, supaya aku bisa mengerjakan apa yang kau perintahkan itu. Sekarang mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbanglah kau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada. Nah, saudara-saudara, kembali di ayat yang ke-6 ini dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan tensesnya. Di dalam bahasa Yunaninya itu namanya conditional clause, kalimat bersyarat. Apa itu kalimat bersyarat itu? Begini, artinya jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara. Artinya begini, sesungguhnya kamu sudah punya iman itu. Dan yang kamu butuhkan bukan nambahin iman, tapi yang kamu butuhkan gunakan iman itu. Ketika kamu mau menggunakan iman itu, maka engkau dapat mengerjakan apa yang kamu rasa mustahil untuk dilakukan itu. Bisa dimengerti? Jadi saudara-saudara, ayat yang ke-6 ini teguran Tuhan Yesus kepada murid dan juga kepada kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita minta tambahin iman. Itu bukan itu yang kita butuhkan. Saya kasih contoh. Misalnya saudara lagi kelaparan, datang ke pastori, Pak Gembala, saya lapar banget Pak Gembala. 2 hari 2 malam saya tidak makan. Saya mau minta makan ke Pak Gembala. Lalu kami hidangkan babi panggang 1 porsi di depan ibu bapak. Oke? Lalu ibu bapak bilang begini, Pak Gembala, saya lapar. Please, beri saya makan. Ini sudah kasih 1 piring, tambahin 3 piring lagi. Halo, ngerti maksud saya? Kira-kira respon Pak Gembala bagaimana? Rakus sekali kau. 1 aja belum dimakan. Kan begitu? Jadi apa yang harus dilakukan? Pada waktu ngakunya lapar, dikasih babi panggang 1 porsi. Yang dilakukan harus apa? Makan itu makanan. Kalau masih lapar, Pak Gembala nambah. Paham? Itu pula jawaban Tuhan di ayat yang ke-6. Yang kamu butuhkan bukan nambah iman, tapi yang kamu butuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan menjalani firman Tuhan. Ketika engkau mau melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, maka engkau dapat melakukan hal yang kamu rasa mustahil itu menjadi tidak mustahil. Contohnya apa? Perhatikan ayat yang ke-6. Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, apa? Terbantunlah. Terbantunlah itu dalam bahasa lainnya, tercabutlah. Oke? Lalu setelah kita ngomong tercabutlah, lalu engkau tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Kata tertanam di sini memiliki arti pohon itu akan membuat akar dan akarnya menancap di dalam tengah laut. Mustahil gak sih? Adakah pohon itu hidup tengah laut dan berakar sampai dasar laut? Ada nggak? Nggak ada. Tapi pesannya adalah ketika kamu mau taat, ketika kamu mau setia melakukan firman Tuhan itu, maka engkau akan menyaksikan apa yang kamu rasa mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang kamu rasa tidak mungkin bisa kamu lakukan, akan mungkin bisa kamu lakukan. Kalau apa? Taat dan setia. 1, 2, 3. Taat dan setia. Kasih tahu kiri kanannya, kamu harus taat dan setia. Harus taat dan setia. Amin.
Mengapa kita harus taat dan setia? Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Di dalam teks ini kata tercabutlah dan tertanamlah itu ditulis dalam ini aorist imperatif aktif. Artinya itu terjadi setelah punya iman. Artinya apa? Dampak langsung kita punya iman, perkara besar itu akan terjadi. Dengan kata lain, kalau kita ingin menyaksikan perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita, Tuhan membuat mujizat di dalam kehidupan kita, kita ingin Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan kita, jangan minta porsi tambah. Itu kurang ajar. Tapi lakukan firman yang Tuhan berikan kepadamu dengan taat dan setia. Bukan ditambahin iman, tapi Tuhan please tolong aku, agar dalam situasi yang seperti ini aku dapat tetap taat dan setia. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 11 di ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman. Kemudian Abraham, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah oleh orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Itulah iman. Ayat yang terakhir, mari kita membaca Lukas 18 ayat yang ke-27. Lukas 18 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, supaya kami boleh mempraktekkan iman kami, mengaktifkan iman yang Tuhan berikan kepada kami, dengan cara kami taat dan setia, tunduk dan taat kepada firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Supaya ketika kami membaca firman-Mu dan Kau menaruh rema di dalam hati kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dengan berani berjalan dalam kebenaran firman-Mu itu. Sekalipun kami merasa sangat berat, sangat mustahil untuk kami lakukan, tapi kami sungguh percaya ketika kami mau melakukan, sisanya Tuhan yang akan mengerjakan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menopang kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.